Bilangan pasal 20 ayat 1. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2-13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Ayat 14-21. Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja." Tapi jawab mereka, "Tidak boleh kamu lalu." Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya.
ayat 22-29. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya.